Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan makalah tentang BMT Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang BMT Syariah. BMT Syariah yaitu kepanjangan dari Baitul Mal wal Tamlil. Baitul Mal wal Tamlil sendiri adalah suatu badan usaha mandiri yang bergerak di bidang keuangan yang ingin memajukan atau mengembangkan usaha-usaha kecil para pengusaha kecil dengan cara menabung dan memberikan bantuan dana kepada para pengusaha kecil. BMT sendiri tidak hanya bergerak di bidang keuangan saja, melainkan bergerak di dua bidang. Yang pertama, bidang Baitul Mal. BMT sendiri dapat berfungsi juga untuk tempat pengumpulan zakat dan penyaluran zakat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Yang kedua, BMT berfungsi untuk penghimpunan dana atau deposito atau simpanan para pengusaha yang nanti digunakan atau dipinjamkan dengan sistem bagi hasil antara peminjam dan juga pengusaha tersebut. Kemudian BMT sendiri bergerak di bidang pengembangan tersebut. BMT sendiri adalah badan keuangan syariah non perbankan yang bertujuan untuk memaslahatkan para pengusaha baik di bidang makro maupun mikro dengan dasar hukum koperasi simpan pinjam keuangan. Kemudian karakteristik BMT. Karakteristik BMT yang pertama yaitu ASAN. Kemudian dapat berdaya guna. Yang ketiga ramah lingkungan. Yang keempat dapat memakmurkan umat. Yang kelima bersifat kerohanian atau ruhiyah. Yang keenam dapat digunakan untuk jangka yang panjang. Kemudian fungsi BMT. Fungsi BMT yang pertama yaitu untuk memperbarui atau mengukuhkan SDM masyarakat di sana atau memajukan sumber daya masyarakatnya. Yang kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Yang ketiga, untuk memobilisasi dana agar dana dapat ditulis atau dapat dibukukan dengan baik. Yang keempat, dapat membuat semua kalangan atau semua badan usaha yang mengikutinya dapat sejahtera. Selanjutnya, landasan hukum tentang Baitul Mal wa Tamwil atau yang disebut juga dengan BMT. Membahas tentang payung hukum BMT itu merupakan permasalahan yang ada pada BMT. Karena itu, belum ada satupun lembaga yang paling berwenang untuk melakukan studi kelayakan pendirian BMT itu sendiri dan sekaligus merekomendasikan atau tidak merekomendasikan pendirian BMT. Sehingga payung hukum BMT sama dengan koperasi, yaitu yang pertama menurut UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Selanjutnya menurut PP nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dari tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Selanjutnya peraturan menteri nomor 1 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanakan pembentukan maupun pengesahan akta dari pendirian dan perubahan anggaran dasar tentang koperasi itu sendiri. Manfaat Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Manfaat BMT sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, manfaat bagi anggota. Manfaat bagi anggota antara lain ada 7 macam. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan hidup atau perekonomian rumah tangga para anggota. Yang kedua,
mendidik anggota untuk hidup hemat, tidak konsumtif, ekonomis, dan berpandang ke depan melalui sikap dan kebiasaan menyimpan. Yang ketiga, anggota dapat memperoleh pelayanan modal usaha. Yang keempat, anggota diarahkan atau diberi bimbingan manajemen untuk mengembangkan usaha yang menguntungkan dan produktif. Yang kelima, adanya akad pembiayaan yang berpola bagi hasil akan melatih anggota lebih berpikir aktif dan bermusyawarah. Yang keenam, anggota akan terbiasa memegang amanah, bersikap jujur, mengembangkan tanggung jawab atas pembiayaan yang diterima. Dalam hal ini, anggota memperoleh penggajian pendalaman Islam secara rutin. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan pihak lain. Yang kedua, manfaat bagi lingkungan BMT dapat didirikan dimanapun juga, baik di wilayah ibu kota negara, ibu kota provinsi, kota madya, atau kabupaten, maupun itu di kota kecamatan. Ia bahkan tidak hanya dapat didirikan di masjid atau di pasar, maupun bisa juga di instansi kantor, sekolah-sekolah, pasar, dan lain-lain. Dengan begitu, BMT memiliki pasar yang sangat luas, akan terbentuk jaringan pemasaran dan menguntungkan dalam strategi promosi, karena akan terbentuk pemahaman yang sama pada masyarakat luas. Dalam kondisi seperti itu, yang perlu diperhatikan adalah menjalin kemitraan antara sesama BMT, membina hubungan eksternal adalah interrelasi antara sesama BMT dalam mengembangkan amal usaha dan strategi pemasaran yang tidak saling mematikan dan sifatnya saling menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Rosida akan melanjutkan menjelaskan tentang perbedaan BMT dan Bank Syariah, tonggak pergerakan lembaga keuangan modern berdasarkan landasan Islam. Sudah dimulai sejak didirikannya sebuah local facing atau bank yang beroperasi tanpa bunga di Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid An-Najjar. Pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak tahun 1998 pada saat pemerintahan mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Pakto yang mengatur tentang deregulasi industri perbankan di Indonesia. Pada saat itu, para ulama berusaha mendirikan bank yang tanpa bunga. Setelah adanya UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, di mana perbankan bagi hasil direkomendasikan. Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai bank umum Islam yang beroperasi di Indonesia. Pendirian Bank Muamalat diikuti oleh kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut sebagai Baitul Mal Tamwil atau BMT dibentuk. Menurut UU tahun 2008, perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pada umumnya, BMT dan bank syariah memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menunjang asas ekonomi Islam, baik secara sistem maupun operasionalnya. Perbedaan bank
Perbedaan BMT dan bank syariah yaitu: yang pertama, status hukum yang dimiliki oleh bank syariah dan BMT, di mana bank syariah sudah terbentuk perseroan yang sudah tunduk pada undang-undang perbankan syariah, sedangkan BMT belum mempunyai undang-undang dan status yang jelas. BMT sekarang bernaungan pada perundang-undangan koperasi. Yang kedua, model BMT tidak sebesar model bank syariah. Salah satu syarat pendirinya, bank syariah sudah mulai mencapai modal awal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah. Sedangkan BMT harus didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat, di mana model BMT terdiri dari simpanan pokok dan simpanan pokok khusus. Yang ketiga, pasang pasar BMT lebih kecil daripada bank syariah karena BMT hanya berada di kabupaten dan tersebar di kecamatan. BMT lebih ke masyarakat menengah ke bawah, sedangkan bank syariah lebih ke masyarakat menengah ke atas. Yang keempat, ada pada pembagian nisbah. BMT memberikan nisbah yang lebih kecil. Ini disebabkan karena modal BMT sangat kecil dan tidak membebankan biaya administrasi pada produk tabungan, melainkan membebankan biaya saat nasabah tutup rekening. Yang kelima, ada pembiayaan. BMT tidak menentukan nisbah bagi hasil. Persentase nisbah bagi hasil ditentukan oleh kesepakatan antara BMT dan nasabah. Karena BMT tidak tunduk pada peraturan BI, sehingga BMT leluasa menentukan presentasi nisbah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.